Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Mulia. Saya mahasiswa Universitas Brawijaya, jurusan Seni Rupa. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai plagiasi hak cipta karya seni rupa di Bali. Nah, langsung saja. Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi percobaan sangat berat. Salah satunya adalah maraknya terjadinya plagiasi. Munculnya kasus-kasus hak cipta dikarenakan pencipta, seniman, pengrajin, atau para penghasil karya seni masih belum banyak yang menyadari mengenai arti penting suatu hak cipta. Salah satunya adalah plagiasi. Nah, plagiasi dalam kehidupan berkesenian masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Bali khususnya mengalami perkembangan suatu perjalanan dan pengetahuan masyarakat. Plagiasi hak cipta karya seni patung seniman Bali merupakan perkembangan yang seharusnya sudah sejak awal dikenalkan. Undang-undang hak cipta diundangkan di Indonesia tahun 1997 mendapat perhatian yang serius. Nah, jadi seniman-seniman yang ada di Bali ini rata-rata adalah seniman patung. Di Bali banyak terdapat para seniman patung yang biasanya seperti kayak di hasil karyanya banyak ditemukan di pura-pura gitu kan, kayak di tempat ibadah mereka banyak ditemukan patung-patung berupa mungkin yang berkaitan dengan ibadah mereka ya. Nah, lalu perkembangan hak cipta di Indonesia ini tidak terlalu diperhatikan dengan serius. Akan tetapi di negara maju telah berabad-abad dikenal dan mempunyai manfaat yang cukup besar bagi pendapatan negara lain. Ini bermanfaat di dalam bidang ekonomi. Nah, jadi perkembangan undang-undang hak cipta ini bukan hanya untuk pribadi sendiri. Jadi perkembangan perlindungan hak cipta buat karya seni itu sangat berpengaruh pada bidang ekonomi bagi para senimannya. Jadi sangat mempengaruhi jika saja plagiasi ini banyak ditemukan. Nah, maka tidak akan diketahui mana karya yang asli dan karya yang tidak. Jika karya yang tidak asli itu banyak menghasilkan uang, misal seperti ada di masuk dalam media seperti TV, itu televisi atau program-program lainnya, itu pasti akan mendapat sponsor. Nah, sponsor itu akan didapatkan oleh orang yang melakukan plagiasi tersebut, sehingga seniman aslinya itu akan dirugikan. Nah, hal itulah plagiasi itu sangat penting bagi seniman, karena selain bermanfaat di bidang ekonomi juga juga menghargai gitu loh karya seniman, karyanya yang pencetus awalnya. Nah, para seniman di Bali ini merupakan masyarakat yang kreatif. Kekreatifan masyarakat dalam menciptakan karya seni patung tentu memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi banyak sekali produk-produk kreatif yang telah menjadi milik masyarakat. Adanya undang-undang hak yang menampung kepentingan produk yang telah menjadi domain publik saat ini menjadi permasalahan yang mesti dikaji lebih dalam untuk dapat memahami dan menganalisis. Banyak produk yang dibuat seniman di Bali atas dasar pesanan desainnya dari luar. Banyak produk asli dan tradisional di Bali diakui orang lain.
Banyak produk asli dan tradisional di Bali ditiru orang lain, dan banyak produk luar juga meniru. Nah, itulah sebabnya bisa dikatakan suatu plagiasi, karena dapat merugikan seniman tersebut. Lanjut, pelaksanaan dan pelindungan hukum hak cipta karya seni rupa di Bali. Mengenai pelaksanaan hak cipta karya seni rupa di Bali berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta, yaitu hak moral. Undang-Undang Hak Cipta memberi pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Hak moral terpisah dari hak ekonomi dan akan terus mengikuti pencipta, bahkan jika pencipta telah mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain. Nah, hal ini tuh menjelaskan bahwa suatu hasil karya cipta seni itu harus dicantumkan seperti identitas senimannya, setidaknya meskipun tidak berupa nama, harus dicantumkan identitas, oh ini seniman ini, oh ini buatan seniman ini, entah itu berupa huruf-huruf atau berupa kayak label, kayak merek gitu. Jadi perlu diberi identitas sebagai hak moralnya agar tidak banyak terjadi plagiasi. Setelah itu di sini ada Undang-Undang Hak Cipta memberi pencipta hak untuk menuntut dicantumkan nama atau samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum, hak moral. Nah, hal tersebut terpisah dari hak ekonomi. Nah, pembatasan hak cipta UU RI nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mengatur soal pembatasan hak cipta ini di pasal 43 sampai 51. Pembatasan dan pengecualian hak cipta dikenal dengan istilah fair use atau fair dealing, yang mengizinkan pemakaian, pengambilan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin pemegang hak ciptanya sepanjang penggunaannya menyebut sumbernya, dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non-komersial, termasuk untuk kegiatan sosial. Fair use yang diatur dalam UU RI nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta diantaranya ada pengambilan berita aktual, dan nomor 2 ada penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptaan. Nomor 3 ada pengambilan ciptaan pihak lain guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nomor 4 ada perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya. Nomor 5 yaitu pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Setelah itu di subbab berikutnya, suatu tindakan pelaksanaan dan perlindungan hukum hak cipta karya seni rupa di Bali. Nah, sebelumnya adalah pelaksanaan dan perlindungan ya. Nah, tahap selanjutnya dilakukan perlindungan hukum hak cipta.
mengenai pelaksanaan hak cipta karya seni rupa Bali berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta, yakni hak moral. Undang-Undang Hak Cipta memberi pencipta hak untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Hak moral terpisah dari hak ekonomi dan akan terus mengikuti pencipta bahkan jika pencipta telah mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain. Perlindungan hukum hak cipta karya seni rupa di Bali. Perlindungan hak cipta karya terdapat pada beberapa hal yang dibahas, yaitu perlindungan hukum terhadap hak moral pencipta, perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta, perlindungan hukum terhadap peralihan hak ekonomi, dan mengenai ciptaan seni rupa yang dilindungi. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan di dalam hak cipta terkandung dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak dari pencipta untuk memperbanyak hasil ciptaannya, sedangkan hak ekonomi adalah pencipta berhak mendapatkan royalti berupa upah dari hasil ciptaannya. Jadi, jika hak ekonomi itu dijalankan atau dilaksanakan sesuai hukumnya, pencipta akan mendapatkan royalti berupa upah dari pihak-pihak yang melakukan misal peminjaman karya atau karya tersebut masuk dalam suatu produk pihak lain gitu. Nah, pencipta karya yang masuk dalam produk pihak lain itu akan mendapatkan royalti gitu, timbal baliknya. Prakteknya di Bali, hanya hak ekonomi yang didapatkan pencipta berupa bayaran upah setelah hasil karya selesai diciptakan pencipta. Sedangkan hak moral dari pencipta banyak dilanggar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan berupa memperbanyak hasil ciptaan, termasuk dalam hal ini plagiasi dari karya cipta. Namun, dalam prakteknya petugas berwajib dalam hal ini kepolisian tidak ada yang bertindak ketika adanya suatu pelanggaran seperti perbuatan plagiasi. Saat terjadinya pelanggaran terhadap karya seni, mereka baru melakukan tindakan hukum apabila dilaporkan terlebih dahulu atau ada pihak yang melaporkan. Jadi seperti pada kenyataannya di Bali itu para pencipta karya dalam hal ekonomi, pencipta hanya membuat karya apa yang dipesankan dan apa yang diinginkan jika ada peminat dan jika ada yang memesan. Itu hak ekonominya, dan mereka membuat, mereka dibayar gitu. Ada yang memesan ke mereka membuat karya, mereka akan dibayar seperti itu. Nah, jika di hak moralnya, para seniman tidak mengetahui bahwa ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memperbanyak atau membuat duplikat dari karya tersebut. Soalnya tidak diketahui, tidak ada identitas mengenai karya seni tersebut. Jadi dengan sangat mudah dilakukannya plagiasi atau memperbanyak karya seni tersebut. Nah, seniman tidak berhak juga melakukan melapor kepada kepolisian. Soalnya tidak ada identitas bahwa karya itu milik seniman tersebut gitu. Jadi jika suatu seniman
tidak melaporkan kepada kepolisian, kasus tersebut tidak akan ditindaklanjuti gitu. Soalnya tidak termasuk tidak terdapat suatu identitas pada karya tersebut. Nah, selanjutnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya seni rupa di Bali. Penegakan hukum yang bertanggung jawab dan transparan dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik yang berkaitan dengan adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 7 tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit 1 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Sedangkan ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindakan pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan. UU RI nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta bab sekian. Di sini terdapat argumen untuk menyikapi kasus tersebut, yaitu menurut Rahmi, teori hukum yang menjadi argumen perlindungan hak terkait dengan hak cipta didasarkan pada 2 alasan, yaitu pertama, karya pemegang hak terkait tidak memenuhi standard of copyrightability, utamanya karena karyanya derajat keasliannya, originality, dan kreativitas sangat rendah. Kedua, kontribusinya bukan merupakan intellectual personal creation, melainkan kontribusi dapat berupa investasi atau yang lain. Nah, jadi memang menurut saya yang saya katakan sebelumnya akan sangat sulit membedakan karya pencipta aslinya dengan yang lain. Soalnya tidak ada keciri khasan yang ditemukan dan tidak ada identitas mengenai karya yang asli yang mana gitu kan. Terus untuk membedakan mana yang asli dan mana yang tidak itu sangat sulit sekali jika tidak terjadi kekreativitasan pada karya entah yang hasil plagiasi, entah yang aslinya begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau saran buat saya, silahkan komen di YouTube bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.